Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat. Ketua kelas Mas Dimas, silakan dipimpin berdoa seperti budaya industri, visi dan misi dimulai. Silakan. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, berdoa bersama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabitu billahi rabbal wabil islam zina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Visi misi SMK Kusuma Margioso Pati. Visi: sinergi, berakhlak mulia, siap kerja, nasionalis, berani, gigih, ya. Misi: meningkatkan muatan keagamaan. 2. Meningkatkan pelatihan fisik dan mental. 3. Pembiasaan budaya industri di sekolah. 4. Melaksanakan peringatan Hari Besar Nasional dan keikutsertaan dalam kegiatan lomba. Safety commitment. Keselamatan kerja adalah tanggung jawab saya. Yo. Oke. Untuk hari ini sudah berdoa. Nanti setelah ini saya absen karena nanti juga pembelajaran kurang lebih 2 jam. Nanti silahkan duduk, nanti saya absen dulu untuk menindaklanjuti materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, silahkan duduk semuanya. Saya absen dahulu ya untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, atas nama Aji Gilang, Ahmad Randy Saputra, Dimas Agam Putra, Hadir. Edi Setio, Andrian Saputra, Faisal Nugroho, Felix Firmansyah, Ilham Ferdiansyah, Indrajit Asepudin, Muhammad Adi Saputra, Muhammad Johar Syarafi, Muhammad Widiadi, Rifan Khairuddin, Rizky Ramadan, Ramadan Wahyu, Salikul Huda, Stefanus Silur, Suryanto, Wahyu Engga. Oke, berdoa sudah, absensi sudah. Hari ini kita mau membahas tentang yaitu materi pengukuran. Oke, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali materi tentang pengukuran alat dan bahan yang saling berhubungan antara alat ukur, satuan, besaran, media yang diukur dan lain sebagainya. Di sekitar kita banyak sekali yang bisa kita gunakan dalam suatu pengukuran. Tetapi di sini saya mau menjelaskan tujuan. Tujuan kita mengukur itu apa? Yang pertama, karena ini nanti hari ini kita mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Yang pertama, yang kedua adalah mikrometer skrup. Nanti kita bahas materi-materi tentang kedua alat tersebut. Di sini ada pengukuran. Dalam kehidupan sehari-hari ada yang tahu alat ukur apa saja yang sering digunakan? Bisa angkat tangan, coba. Mungkin Mas Dimas? Timbangan. Timbangan itu alat ukur enggak? Nah, kenapa bisa diartikan alat ukur? Kenapa, Mas? Karena dia menentukan nilai dan juga satuan. Nah, contohnya apa? Coba sebutkan contohnya. Alat ukur berat badan. Alat ukur berat badan. Kenapa alat ukur berat badan itu bisa diartikan pengukuran? Nah, tadi Dimas menjelaskan bahwa besaran dan satuan. Besarannya di mana, satuannya di mana? Coba kasih contoh. Tadi mengukur berat badan. Besarannya 30, satuannya kilogram. 30. Jadi berat badanmu 30. Iya, contohnya seperti itu. Iya. Kalau misalkan berat badannya kita 30 atau 60,
Nah, biasanya kan satuan berat badannya 60 kg. Jadi 60 itu adalah apa Mas? Besaran atau satuan? Besaran. Besaran yang menyebutkan nilai. Nah, satuan adalah satuannya yaitu kilogram. Jadi bisa diartikan mengukur berat badan itu juga bisa diartikan suatu alat ukur atau suatu pengukuran. Selain berat badan apalagi? Banyak kehidupan sehari-hari, meteran, terus alat ukur di tensi pada saat kita sakit, terus ngukur kalau misalkan ini jurusan kalian kan TKR ya, jurusan kalian TKR, kalau di alat-alat otomotif kan banyak sekali alat-alat ukur yang sering digunakan. Besok kalau kalian kelas 2 sudah mulai praktek, kelas 3 sudah mulai praktek, mungkin sudah nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu guru mengenai alat ukur yang ada di dunia teknik otomotif seperti itu. Paham Terus di sini nanti akan kita praktekkan, nanti akan kita bahas alat ukurnya apa saja. Tetapi nanti kita menggunakan media, ya, medianya yaitu adalah suatu kendaraan mobil. Karena jurusan kalian kelas 10 kelas 10 mungkin belum pernah ya naik atau komponennya apa saja, cara mengukurnya bagaimana. Nggak apa-apa, nanti kita bahas prosedur, langkah-langkahnya, bagaimana cara kita mengidentifikasi, itu nanti tujuan kita pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita nanti kalian bisa memahami nama-nama komponen, bisa memahami langkah-langkahnya, mengidentifikasi, menganalisis, cara mengukur. Nah, itu nanti di dunia di pelajaran fisika nanti kita kolaborasikan di dunia teknik otomotif. Itu juga nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kan ngoten nggih? Nah, itu juga salah satu. Terus kita juga harus tahu motivasi profil pelajar Pancasila. Seperti itu juga harus kita terapkan, seperti gotong royong, mandiri, seperti itu. Sudah kita terapkan setiap hari di sekolah kita, karena sekolah kita juga harus terapkan budaya industri. Paham Nah, terus coba saya mau tanya, kenapa kalian kan jurusan TKR, kenapa ini kan pelajaran fisika kita terapkan di TKR. Terus kenapa kita harus mempelajari tentang alat ukur? Fungsinya itu apa nanti kalau dalam kehidupan sehari-hari, Mas? Ada yang tahu? Contoh kamu mempelajari tentang penggaris. Contoh kamu mempelajari tentang penggaris. Terus manfaatnya penggaris itu apa? Mengetahui ukurannya. Untuk mengetahui ukuran. Jadi Mas, kalian juga jurusan otomotif, saya berharap motivasi, semangat untuk mempelajari alat ukur. Nanti yang kita ajarkan di fisika ini bukan hanya alat ukur jangka sorong dan mikrometer saja, tetapi alat-alat ukur nanti yang kita bahas adalah yang berkaitan dengan di dunia otomotif. Tetapi untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas jangka sorong dan mikrometer. Itu paham Nah, terus selanjutnya kita akan membahas tentang materi pengukuran. Saya berdiri ya, minta izin berdiri. Di sini ada macam-macam alat ukur. Yang pertama, coba Mas Dimas dibaca. Satu, macam-macam alat ukur. Apa yang dimaksud pengukuran? Pengukuran tadi apa? Bareng-bareng. Untuk mengetahui besaran dan juga untuk mengetahui besaran dan juga satuan. Ya, nilai besaran dan satuan. Contohnya tadi apa? Mengukur berat badan saya ya. Misalkan 90 kilo. 90 itu termasuk nilai besaran, satuannya yaitu kilo. Terus misalkan namu naik sepeda motor, misalkan bangjo warnanya merah, kamu berhenti, tiba-tiba warnanya hijau, biasanya kan ditarik Mas. Nah, ditarik dengan kecepatan tertentu, biasanya di speedometer. Jadi speedometer itu juga salah satu alat ukur. Biasanya berapa kilometer per jam naik kalian? Pernah nggak 200 km per jam? Nggak pernah berarti rata-rata nggak usah cepat-cepat yang penting selamat. Misalkan kita ambil contoh 60 km per jam. 60 itu juga termasuk satuan. Terus nilai ya. Terus yang satuannya kilometer per jam. Terus kita misalkan kita beli
misalkan kita beli buah. Misalkan kita beli buah. Buahnya berapa? Misalkan saya beli 2 kilo. Oke, 2 kilo itu termasuk Nilai besaran. nilai besaran, terus Ke satuan. satuannya yaitu Kilogram. kilo. Ngoten nggih? Nah, kita lanjut. Nah, ini gambar apa? Timbangan. Apa? Timbangan. Timbangan fungsinya untuk apa? Untuk menimbang. Menimbang apa itu? Ya, biasanya nek rosokan nggih. Rosokan berapa kilo? 1 kilonya dijual ada 2.000, ada 3.000, kayak seperti itu. Oke, jadi 2 itu termasuk besaran nilai, satuan adalah kilo. Sama di sini. Terus di situ juga ada contoh lagi. Apa itu? Meteran. Meteran. Pernah menggunakan meteran? Pernah. Untuk mengukur apa? Panjang. Mengukur panjang. Ngoten nggih? Iya. Terus yang terakhir, Timbangan. timbangan. Timbangan termasuk mengukur Berat. berat. Nggih, beratnya berapa kilo? Mas, tumbas Lombok, Mas, 10 kilo. Jadi 10 itu termasuk besaran nilai, terus Dan satuannya adalah kilo. Kan ngoten nggih, diukur. Nah, ini ada macam-macam contoh. Apa saja ini? Coba yang ranking 1 kemarin sinten? Angkat tangan. Nah, Dimas ranking 1. Silakan Dim, apa saja Dim yang kamu ketahui tentang alat ukur ini? Yang A itu neraca. Neraca pegas nggih. Yang pertama, yang B Yang kedua meteran. meteran untuk mengukur. Ya, di situ ada gambar ya, meteran baju nggih. Ya, meteran juga banyak, ada jenis kain, meteran untuk tukang ya. Tapi yang ini jenis kain untuk mengukur panjang, lebar baju kan gitu ya. Terus untuk yang C, Dial. dial. Terus untuk yang dial itu untuk mengukur keolengan. Nanti besok kelas 2, kelas 3 dijelaskan lebih rinci. Oke, nanti dipraktekkan di suatu kendaraan sesuai jurusan kalian. Karena kalian kelas 10 berarti mungkin belum dijelaskan sampai situ. Mungkin lain waktu kita kalau ada waktu nanti kita bisa membahas itu. Karena itu juga termasuk pengukuran divisikan. Terus yang D apa Mas? Termostat. Termometer klinis. Artinya apa? Nek wong loro, orang sakit dikelek. Nggih, berapa suhu tubuh, nggih, berapa panasnya, berapa derajat kan gitu ya. Pakai itu. Terus yang selanjutnya yang E, Multimeter. Multimeter. Multimeter ini untuk mengukur Tegangan. Nah, tegangan, nggih, multimeter ya, mengukur tegangan, mengukur arus AC dan arus DC. Nggih. Nah, terus tahanan juga bisa. Terus yang F, takometer. Terus yang G, jangka sorong. Nggih, jangka sorong ini nanti kita bahas, nggih. Terus untuk yang H, speedometer. Tadi sudah kita kasih contoh, nggih. Terus untuk yang F, tensi, ya, untuk mengukur apa? Tekanan darah orang normal seperti kalian, nggih. Nah, berapa tekanan ada 120, ono sing nganti 150, ono sing nganti seperti itu, nggih. Itu tekanan darah. Terus yang selanjutnya J, gelas, nggih. Biasanya di kimia, nggih. Pelajaran kimia kita mengukur dengan menggunakan beras yang ada cc-nya, ada satuannya, nggih, berapa liter, berapa senti ya. Terus yang K, mikrometer sekrup. Terus yang terakhir pressure gauge itu untuk apa? Ayo, kamu kelas 10 loh, harus tahu. Mengukur tekanan. Sudah pernah praktekan? Belum, nggih? Belum, karena masih kelas 10. Nanti kelas 2, kelas 3 nanti juga mungkin wajib ya itu ya. Kita praktekkan nanti mungkin di jurusan kalian otomotif. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Oke, ini ada tulis sebutkan nama dan kegunaan alat ukur. Nanti tadi sudah saya jelaskan, nggih, alat-alatnya apa saja, nggih. Nggih, coba sebelahnya Mas Dimas. Piknya dikasih sebelahnya. Tadi alat ukur namanya siapa, Mas? Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Hendrianto Saputra. Hendrianto Saputra. Tadi alat ukur apa saja yang kamu tahu? Ayo sebutkan 5 saja. 1. Timbangan. Terus
Jangka sorong. Jangka sorong. Terus yang ketiga. Multimeter skrup. Multimeter skrup. Terus. Multimeter. Multimeter. Yang terakhir. Takometer. Takometer. Ngatan ya? Ya. Ya, ini kita membahas ke alat ukur jangka sorong. Oke, saya berharap nanti jangka sorong cara penggunaannya seperti apa harus tahu, nggih. Begitupun juga mikrometer skrup. Oke, sudah tahu, sudah pernah lihat alatnya? Belum. Nah, belum. Nah, ini ya, ini alat ukur jangka sorong. Ini nanti digunakan, Pak. Ini ada yang kecil, ada yang besar, Pak. Nah, ini yang besar. Coba saya bukakan. Nah, ini juga ada yang besar. Oke, ada yang kecil, ada yang besar. Bedanya apa? Sama atau beda? Beda. Ya, bedanya bentuk kecil, bentuk gede. Terus fungsinya juga berbeda. Oke, tapi ini biasanya, tapi untuk tujuannya sama, nggih, untuk mengukur, nggih. Tapi kalau misalkan ini besar, biasanya kalau di dunia otomotif nanti kita mengukur sistem rem untuk mengukur diameter kampas. Tahu kampas ya? Si kampas ini tengah, nggo ngerem menghambat lajuan roda itu loh ya. Kanan dan kiri itu kan kita harus mengukur diameter, nggih. Harus menggunakan jangka sorong yang besar. Kalau tidak besar, berarti yo nggak bisa. Ini kan terlalu kecil. Nah, diukur untuk jangka sorong, untuk diameter kanan dan kiri kan tidak cukup. Jadi nanti kita menggunakan jangka sorong yang besar. Ngoten nggih, tapi cara membacanya sama. Ngoten nggih. Terus untuk selanjutnya perhatikan di sini. Yang pertama, nah ini ya saya ambil dulu ya. Nah, ini alatnya seperti ini. Yang pertama, ini ada pengunci, Mas. Oke. Namanya pengunci untuk apa? Pengunci. Jadi pada saat kamu mengukur, nanti setelah diukur harus dikunci. Fungsinya untuk apa? Pengunci. Oh ya, betul. Fungsinya agar perkukurannya tidak bergeser. Kalau bergeser ya nanti walaupun sedikit juga mempengaruhi. Seperti itu ya. Nah, terus ada juga di sini rahang, Mas. Rahang di sini, ada beberapa macam. Yang pertama ini rahang apa yang bawah? Bisa dilihat di PowerPoint. Rahang geser. Ini yang depan ini rahang tetap. Yang bergeser ini namanya rahang geser. Kenapa rahang geser? Karena bergeser, Pak. Rahangnya kan seperti itu, nggih. Nah, terus ada lagi di situ. Ini yang bawah ini, nggih, untuk mengukur diameter luar, nggih, ambane, nggih, diameter luar. Terus yang atas ini untuk mengukur, ya di situ ada keterangannya, ya. Terus yang atas ini untuk mengukur diameter dalam, nggih. Jerone, misalkan kita ada gelas, nanti yang dalam gelas pakai yang ini, nggih. Terus yang diameter luar pakai yang rahang bawah. Terus ada skalanya, nggih. Skala yang kamu ketahui apa saja di situ? Coba dipahami. Ada skala Nonius, ada skala utama. Terus ada apa lagi? Ada alat bantu geser. Artinya apa, Mas? Di sini, perhatikan ya. Nah, ini, ya kelihatan? Ini kelihatan ya? Nah, ini yang apa namanya? Skala utama. Skala utamanya di situ ada berapa? Ini 15, ada 16, 17, 18, 19 sampai 20. Satuannya senti. 1 senti ada berapa mili? 10. Ada 10 mili, betul. Berarti di sini kecil-kecil ini, Mas, dari 0, 1 itu kan 1 senti. Ada 10 garis. Artinya 10 mili. Itu skala utama. Paham sampai sini, ya? Paham sampai sini, ya? Kalau belum paham nanti angkat tangan. Artinya apa? Kalau misalkan belum paham, saya lanjut nanti kebingungan nanti, ya. Kita step demi step, tahap demi tahap, Itu yang pertama, skala utama. Saya ulangi lagi. 1 senti berapa mili? 10 mili. 10 mili. Berarti ini satuannya kecil-kecil, satuannya mili. Dari 0 sampai 1 sampai 2 itu satuannya senti. Paham sampai sini, Nah, itu skala utama. Terus
di sini ada skala nonius atau namanya vernier, skala geser. Skala geser ini ada 0. Ini nanti kita menggunakan ketelitian 0,05. Ada 0,1. Kalau misalkan kurang besar yang ini. Nah, ini kelihatan. Nah, ini kelihatan ya, yang besar ya. Ini ada 0, ada garis tengah atau 1 ini setengah, ini 2, ini setengah, dan seterusnya. Sampai ke 10. Yang atas ini apa tadi, Mas? Skala utama. Yang ini inci, nanti inci nggak kita pakai dulu. Yang kita pakai adalah skala utama sama skala geser. Ya, atau skala geser. Nah, Mas, cara mengukurnya bagaimana? Ya, yang pertama adalah kita harus fokus di angka 0 pada skala apa ini? Utama. Skala geser atau skala nonius. 0 ini garis 0 masuk ke mili berapa pada skala utama. Ingat-ingat, 0 dari skala nonius itu garisnya masuk ke mili berapa pada skala utama. Dilihat, Mas, 0 ini masuk ke mili berapa? 0. Apakah sudah ke 1? Belum. Makanya di sini dijelaskan skala utama adalah 0 milimeter. Sampai sini paham? Paham. Nah, terus kalau sudah ketemu 0-nya, kalau misalkan, Mas, 0 ini masuk di angka setelah angka 1, berarti berapa? 2. Apakah sudah 2? Belum, tergantung posisi garis. Ya, ngoten ya. Nah, selanjutnya skala noniusnya. Artinya apa skala nonius? Kita cari garis yang sejajar atau segaris dengan skala utama dengan skala nonius. Garis. Nah, dari 0 sampai 10 yang pancer yang mana, Mas? 3,5. Yang pancer yang mana garisnya? 3,0. 0, setengah, 1 pancer boten, setengah dengan atasnya. Boten, setengah, pancer boten. Terus 2 pancer boten. Terus 3 setengah, 3 pancer boten. 3 setengah pancer boten. Pancer. Jadi yang pancer 3 setengah. Artinya bagaimana cara mengukurnya? Pak, di sini ada 7 kali 0,05. Satu garis ini 0,05, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, terus 25, terus 30, nah, terus jadi 0,35. Atau kita bisa membaca dihitung dari depan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 garis. Berarti 7 dikali 0,05 ketemu 0,35. Kalau sudah ketemu, jadi skala utama ditambah skala nonius. 0 ditambah 0,35 berapa? Ketemu 0,35. Sampai sini paham, nggih? Paham. Terus kita lanjut. Coba, ini hasilnya berapa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Coba kita bahas dulu, nggih. Mas, 0 skala utamanya berapa? 12. Kenapa 12? Ya, Mas, 0, ini 10 mili, 10 mili. 0 ini pada skala nonius, ini masuk ke garis angka berapa setelah angka 10? Dilihat, 10, 11, 12. Apakah garis 0 itu tadi sudah melewati ke 13? Belum. Berarti ketemu 12. 12,0. Itu untuk skala utama. Skala noniusnya berapa? Dilihat, yang pancer angka piro di situ? 25. Nah, di sini sudah ada garis, Berarti kalau misalkan kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 0,25 berapa? 0,25. Paham, saya ulangi lagi. Tadi skala utamanya berapa? 12, karena apa? Karena 1 cm ada 10 mili. Nah, 0 ini masuk ke mili 12 pada skala utama. Berarti skala utamanya 12,0. Paham? Paham. Terus noniusnya, ini ada warna merah.
Artinya bagaimana cara pengukurannya tadi? Kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5 garis. 5 dikali 0,05 berapa? 0,25. Paham nggih? Atau bisa ini 0, oh ini 0, ini 0,05, 0,10, 0,5, 0,20, 25. Paham ya? Ketemu skala berapa noniusnya? 0,25. Sekarang kita jumlah skala utama ditambah skala nonius. Ketemu berapa? 12,25. Betul ya? Satuannya milimeter. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman nggih? Aman. Kalau aman kita lanjut ke mikrometer sekrup. Ada yang tahu bentuknya mikrometer sekrup? Belum. Nah, ini seperti ini mikrometer sekrup. Ini hati-hati kalau jatuh nggih, karena ini terbuat dari keramik. Kalau jatuh biasanya apa? Pecah, nggih. Nah, ini untuk mengukurnya, nggih. Tapi ingat, kalau mau menggunakan alat ukur baik jangka sorong mikrometer sekrup harus dikalibrasi. Kalibrasi artinya apa? Nek cara menimbang badan ya harus dimulai dengan angka 0. Kalau kita beli bensin dimulai dari 0 Mas G. Nah, kan seperti itu. Mau nggak kalau misalkan dimulai dari 50 G? Nggak mau kan? Otomatis harus dimulai dari 0. Artinya apa? Garis nonius dan garis skala utama harus sejajar. Nonton G? Itu untuk jangka sorong. Ini untuk mikrometer pun juga sama. G? Jadi skalanya jangka sorong, mikrometer sekrup ini skala nonius sama skala utamanya harus sejajar. Paham? Ini terus perhatikan, ada gambar rahang, rahang tetap, rahang putar, silinder putar, terus silindernya silinder bergerigi, silinder putar, terus ada pengunci dan bingkai. Artinya apa di situ? Ayo, artinya apa? Artinya alat ini untuk mengukur apa? Diameter luar. Ketebalan, Mas. Jangka sorong mikrometer ini berbeda-beda. Yang kita gunakan itu adalah ukuran 0 sampai 25 mm. Ada juga jangka mikrometer ini yang 25 sampai 50 juga ada, yang 50 sampai 75 juga ada, yang 75 sampai 100 juga ada. Paham nggih? Tetapi kita harus menyesuaikan medianya. Nggih? Media yang harus kita ukur apa saja. Kalau medianya besar ya kita sesuaikan dengan alat ukurnya. Medianya gede nganggo sing cilik ya ora boten saged kan ngoten nggih? Paham ya? Nah, terus Mas, rahang tetap. Ini yang rahang tetap nggih. Nah, ini yang rahang tetap. Yang ini adalah rahang putar. Kenapa putar? Karena diputar. Kalau jangka sorong digeser. Biasanya orang mengartikan rahang geser. Ini diputar. Diputar. Kalau sudah diputar, di situ ada skalanya, Mas. Ada skalanya, ada pengunci. Dia kamu ngukur, kok nek wis diukur dikunci. Sama dengan yang jangka sorong. Tujuannya apa dikunci? Agar tidak bergeser. Paham nggih? Nah, terus di sini ada namanya skala putar atau skala utama. Skala utama di sini kalau yang saya gunakan ini dimulai dengan angka 0 sampai 25 mili. Kenapa? Karena saya menggunakan 0 sampai 25. Tapi kalau misalkan kok saya menggunakan yang 25 sampai 50, nanti yang paling kecil skalanya 25 sampai 50. Paham nggih? Nah, itu skala utama. Yang saya putar ini adalah namanya skala mana? Silinder putar atau skala nonius. Skala nonius itu dimulai dengan angka 0 sampai ke 50 garis, artinya 50 mili. 0, 10, 20, 30 sampai kembali lagi ke 50. Kalau sudah 50 kembali lagi ke 0. Paham nggih? Nah, nanti cara membacanya bagaimana? Nah, ini saya kasih contoh. Perhatikan. Mas, kelihatan ya? Skala utama 10 mili. Skala utamanya berapa situ? 10 mili. 10 mili. Terus skala noniusnya
0,01 kali 11 ketemu 15. Pak kok 0,01? Karena ini ketelitiannya 0,01. Nggih Mas Siler nggih. Berapa tadi? 0,01. Nggih. Nah, terus hasilnya 10,15. Dapat itu dari mana? Kita bahas satu. Mas, skala utamanya dari mulai angka 0. Ini 0, ini 5. Berarti ini berapa? 1. 1, 2, 3, 4, 5. Nggih, 6, 7, 8, 9, 10. Dan seterusnya sampai 25. Yang bawah ini adalah setengah 0,50. Nggih, 0,50. Nah, 0,50, 0,50, 0,50 dan seterusnya semuanya 0,50 atau istilahnya setengah. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Diukur. Oke, diputar, disesuaikan, dipasang bendanya. Oke, misalkan ballpoint kita pasang. Oke, nanti pada saat kita mau memutar, oke, istilahnya mau mengencangkan, jangan pakai yang besar, pakai yang kecil, yang bergerigi. Oke, sampai bunyi suara tik. Oke, nah, dengar ya? Oke. Nah, seperti itu. Kalau kamu putar yang besar, otomatis nanti alatnya rusak, nilainya tidak sesuai. Oke? Tapi ingat, jangan lupa harus dikalibrasi, disesuaikan garis skala utama dan nonius harus sejajar. Ini tadi semuanya sudah saya kalibrasi. Ngerti nggih? Nah, kalau sudah dicetik-cetik sampai bunyi seperti ini dikunci, biar tidak geser. Nah, kalau cara membacanya bagaimana? Perhatikan, skala putar. Garis terakhir pada skala utama berapa Mas? Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setengahnya kelihatan nggak? Boten. Berarti 10. Paham nggih? Kalau setengahnya garis terakhir kok setengah yang kelihatan, berarti nanti ditambah 0,50. 0,50. Tapi ini setengahnya tidak kelihatan, berarti hanya 10 mili. Sampai sini paham? Paham. Itu untuk skala utama. Oke. Selanjutnya, skala nonius. Ketemu 15 dari mana? Ayo. Skala putarnya. Ya, skala putar ini ini dihubungke sampai bunyi tik tik tik. Nah, sampai bunyi suara tik 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 itu. Nah, dilihat garis yang ini. Depan seret skala utama yang sejajar atau segaris dengan skala putar, angka berapa di sini? 15. Ketemu 15. Jadi ditambah ketemu 15 dikali ketelitiannya 0,01 ketemu 0,15. Kalau sudah dijumlah antara skala utama dan skala nonius ketemu 10,15. Paham nggih sampai sini nggih? Pak, kalau misalkan garis terakhir setengahnya kelihatan, bagaimana? Ditambah 0,50. Berarti berapa kalau 0,50? Jadi 10 ditambah 15 tambah 0,50 berarti 10,65. Betul. Paham nggih sampai sini ya? Paham. Ya, kita lanjut. Nah, ini berapa Mas hasilnya? 4,34. Setengahnya nggak kelihatan nggih? Setengahnya nggak kelihatan berapa? 4,34. 4-nya dari mana? Skala utama. Skala utama. Terus 34 kali 0,1 ketemu 0,34. Berarti dijumlah 4,3. Paham ya? Paham. Ya. Coba yang pertama berapa hasilnya? Yang A 6,84. Berapa tadi? 6,84. Betul. Terus yang B? 6,34, Pak. 6,34. Betul. Satuannya mili. Untuk yang C? 6, karena ini setengahnya kelihatan nggih. Jadi 0,50 ditambah 33. Nah, berarti 6,83 mm. Betul. Untuk yang D? 6,33. 6,33. Sudah paham semua ya? Ya. Iya. Kita lanjutkan. Nah, ini pernahkah kalian membongkar mengukur komponen tromol? Belum pernah. Karena apa? Karena nanti kita praktekkan di pengukuran komponen sistem rem. Ya, mengukur diameter tromol. Tapi setidaknya kita tahu
nggih, komponen mana yang akan kita ukur. Seperti itu Mas, nggih. Karena apa? Sistem rem di dunia otomotif ini juga nanti dikolaborasikan dengan di fisika. Contoh, nggih, di fisika itu ada namanya hukum Pascal. Pernah nggak dijelaskan kemarin? Hukum Pascal itu bunyinya jika suatu fluida diberikan tekanan di ruang tertutup maka akan diteruskan ke segala arah. Sama dengan sistem kerja rem. Termasuk salah satunya adalah hidrolik. Ngoten nggih? Itu juga harus dikolaborasikan. Nah, ini seperti ini. Terus pernahkah kalian memeriksa mengukur ketebalan kampas? Belum. Pernahkah kalian mengukur diameter tromol? Belum. Rotor disk dan lain sebagainya. Nanti kita praktekkan. Ngoten ya? Siap ya? Semangat ya? Semangat. Nah, ini nanti silakan kalian buka. Ini di media kendaraan sudah saya kendorkan untuk bautnya, nanti tinggal dilepas bautnya, nanti roda ditaruh di stand, nggih, dirapikan, ditata, roda 4. Nanti untuk alat ukur ini nanti saya bagi menjadi 4 kelompok. Nggih, nanti akan menjadi 4 kelompok. Nanti saya jelaskan, saya praktekkan, saya demonstrasikan cara penggunaan, cara mengukur dan lain sebagainya. Ngoten nggih? Iya. Tapi sebelum saya lanjut ke bagaimana cara pengukurannya, saya bagi menjadi 4 kelompok dulu. Nggih. Ranking 1 kemarin siapa? Dimas nggih. Ranking 2 Asep Udin ya. Ranking 3 Rizky ya. Nah, ranking 4 Suryanto, betul ya? Nggih. Nanti saya bagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok ada 5 anak. Siap ya? Jadi yang saya tunjuk ranking-ranking tadi menjadi ketua kelompok, ketua kelas, ketua kelompok. Nggih. Siap. Saya panggil, silakan nanti posisi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nggih. Aji Gilang, Ahmad Randy, Dimas Agam, Edi Setio, Endrianto, itu kelompok 1. Nggih, nanti di sini. Kelompok 2, Faisal, Felix, Ilham, Indrajit, Asepudin. Kelompok 2 nanti belakangnya. Nggih. Terus kelompok 3, Muhammad Adi Saputro, Jauhar, Muhammad Widyadi, Rifan, Rizky Ramadan, Peter. Kelompok 3. Nanti sini nggih, depan nggih. Terus untuk Ramadan Wahyu, Salikul Huda, Stefanus Siler, Suryanto Wahyu, Engga, nanti kelompok 4. Nanti di belakang. Jadi 1, 2, 3, 4. Bisa nggih? Bisa. Ya, silakan memposisikan masing-masing. Ketua kelompok silakan ambil buku paket, nggih. Nanti kita bahas di situ. Ambil 2 paket. Monggo. Silakan memposisikan masing-masing tiap kelompok yang sudah saya bagikan. Ketua kelas bisa maju ke depan. Ayo, sudah memposisikan masing-masing kelompok. Ayo jangan kelompok, geser ke sini sedikit gak apa-apa. Nah, kelompok 1 maju sedikit. Kelompok 2 belakangnya. Ya, geser ke sana. Kelompok 3 maju sedikit. Nah, biar kelompok 4 cukup. Ayo bergerombol. Nah. Kelompok 2 mana? Kamu kelompok berapa, Mas? Kelompok 1, ya maju ke depan sedikit. Mas Siler merapat nggih. Ya, silakan bukunya dikepung nggih. Nanti kita bahas bareng-bareng sambil nggih dibaca materi alat ukur jangka sorong sambil melihat penjelasan saya yang ada di PowerPoint. Perhatikan Mas. Ya, silakan menghadap ke sini semua. Ini gambar apa? Mengukur tebal cakram. Nggih, istilahnya rotor disk. Nanti rem depan. Nggih, nanti rem depan roda dilepas ada rotore. Bentuknya ini gambare. Nggih, nanti di LKPD yang saya bagikan, nggih, coba Mas minta tolong satu anak dibagikan Mas LKPD-nya. Nah. Berapa di 4? Masing-masing kelompok. Nggih, sama, nggih. Masih sisa? Oke, bawa sini. Oke, sambil melihat di LKPD, oke, saya jelaskan.
Sambil nanti di belakang bisa ditulis ketelitiannya berapa yang ada di PowerPoint, standarnya berapa yang ada di PowerPoint. Perhatikan ketua kelasnya ya nanti yang bertanggung jawab. Perhatikan ngukur rotor disk dengan menggunakan apa namanya alatnya? Mikrometer skrup. Nanti saya bagikan alatnya mikrometer skrup. Sampai bunyi tik 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 tik. Diukur hasilnya berapa nanti ditulis di situ di hasilnya. Ada tabel pengukuran, ngukur di apa namanya? Rotor disk atau tebal disk cakram. Diameternya berapa, noise-nya berapa, skala utamanya berapa, HP adalah hasil pengukuran, ketemunya berapa milimeter. Paham nggih? Nanti ditulis apa saja yang kamu ukur di sistem rem di situ, baik rem tromol maupun rem cakram, silakan kalian analisis. Silakan kalian identifikasi. Silakan kalian evaluasi pengukuran apa saja yang ada di komponen-komponen yang setiap kelompok nanti saya bagi. Nonton ya. Terus ketebalannya di situ bisa ditulis untuk ketua kelas, monggo di belakangnya bisa ditulis 9 manual atau standarnya 20 mm. Sampun ya? Ya, ayo cepat sedikit. Nggak usah lengkap ya. Iya, Pak. Nah, selanjutnya setelah mikrometer skrup kita mengukur ketebalan part rem. Mas, di depan ada kampas ya. Fungsinya rem itu adalah memperlambat lajunya kendaraan. Di situ ada, tapi kita nanti menggunakan jangka sorong karena nanti ada jangka sorong, ada 3 pengukuran rahang untuk dalam, luar sama kedalaman. Kedalaman. Nah, di situ nanti kita mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Ada ketebalannya, standarnya, ada minimumnya, hasil pengukurannya seperti apa silakan ditulis. Nanti dipraktekkan. Paham nggih? Ya, nanti saya bagi posisinya di roda mana, nanti sambil saya bimbing untuk melakukan pengukuran. Nanti saya coba saya tanya. Ada namanya, nanti kan di situ ya, nanti ada tromol. Tromol itu seperti apa? Nanti ada namanya kita otak-atik. Kita otak-atik artinya apa? Kampas kita perbesar. Nek kampasnya diameter kita perbesar, artinya kan tromol rumahnya kan nggak cukup Ya, itu nanti silakan ukur. Itu nanti tugas kalian menganalisis, mengevaluasi bagaimana piye carane sekiranya hasil pengukurannya sesuai dengan standar yang sudah kita tentukan. Nek diameter kampasnya lebih besar daripada tromolnya, tromolnya ora iso mlebu. Engko tak seteli, tak otak-atik, silakan kalian ukur piye carane, bagaimana caranya sekiranya pengukuran celah antara tromol dan sepatu rem harus sesuai dengan standar. Kita lanjut. Nah, ini diameter kampas rem belakang, rem tromol menggunakan jangka sorong. Boleh nggak pakai penggaris? Boleh, tapi tidak akurat. Jangka sorong ada ketebalannya, standarnya, silakan ditulis. Selanjutnya, ya, pemeriksaan tromol. Ya, ini tromol mas. Omae, tutupe, kampas. Nanti bisa dilihat di roda Nah. Terus di situ ada standarnya, nanti diukur ambane mas, tapi ini nanti menggunakan jangka sorong yang besar, diameter dalam. Ini nanti rangbangan ditarik, nanti diameter di titik terjauh, nanti kalian ukur. Paham ya? Nah, itu nanti silakan diukur, ditulis, dianalisis di LKPD. Sudah kelompok 2 ditulis? Ada nih ya. Selanjutnya mengukur ketebalan diameter kampas. Coba mas, ini diameter kampas. Ini tromol. Kalau diameter kampas saya seteli, saya perbesar, maka apakah tromol bisa masuk?
Nggak bisa. Oke, harus ada celahnya. Oke, itu juga harus diukur benar-benar. Ya, nanti bisa menggunakan job sheet. Oke, di jurusan kita nanti saya sediakan job sheet. Nanti silakan job sheet itu dibuka. Oke, celahnya berapa dan lain sebagainya. Ini ya diameternya, oke. Ya. Terus silakan kalian ukur komponen-komponen. Di sini ada videonya tadi, ya sudah saya download. Kalau mau nanti ditonton, oke, silakan nanti bisa menggunakan media HP, oke. Nanti di browsing, caranya ngukur seperti apa, alat bantu untuk melaksanaan pengukuran. Oke. Link sudah saya share di grup, oke. Silakan nanti bisa dibuka, dipahami dan lain sebagainya. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Ini roda silakan nanti kita praktek langsung. Roda baut sudah saya kendurkan, tinggal nanti hati-hati, nggih dicopot, nangko ana sing nyopot, ana sing nampani nggih. Nanti silakan dilepas bautnya, nanti diturunkan, ditaruh di stand sana. Roda 4, nggih hati-hati. Terus kalau sudah bautnya nanti dikumpulkan di caddy. Sudah saya sediakan caddy untuk caddy depan dan belakang kanan, caddy depan dan belakang roda kiri. Nggih Mas nggih? Paham nggih? Silakan nanti kelompok 1 praktek di sebelah kanan. Nggih, rem depan. Kelompok 2 nanti sebelah kanan rem belakang. Kelompok 3 nanti praktek di sebelah kiri rem depan. Kelompok 4 nanti praktek di sebelah kiri rem belakang. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa dipahami nggih? Ada yang mau ditanyakan? Sambil kalau tidak ada silakan bisa dilaksanakan nggih untuk melakukan prakteknya. Monggo. Ini alat ukur ketua kelas, silakan diambil alatnya ke depan. Sudah saya siapkan untuk rem depan dan rem belakang. Rem depan. Oke. Bon, silakan mendekat ke media, nggih. Kalau masih ada yang berat untuk bautnya bisa menggunakan kunci roda. Yuk. Oke, Mas, aman, Mas. Kunci roda itu wis aji. Iya. Aji. Iki lho loro. Bisa di zoom ya Mas ya, melepas roda nanti pengukurannya. Itu karyanya. Bautnya kayak DJ. Ditampani nggih, pelan-pelan nggih, nanti taruh sini. Nah, nanti ditaruh sini rodanya. Ditaruh sini, untuk bautnya nanti ditaruh di caddy. Nah, pakai itu, pakai kunci roda, kunci palang tadi. Nah, ini dibantu. Taruh ditambah nih. Depan kanan. Sampun? Nah, kelompok perhatikan nggih. Nah, ini yang dimaksud tadi apa? Cakram. Cakram atau istilahnya rotor disk. Nah, ini apa namanya? Kaliper. Kaliper, nggih. Ini ada baut, ya. Nanti ketua kelas silakan coba cari untuk ukuran ini. Nanti kalau nggak ada di ruang alat, nggih. Ukurannya nanti dilepas, diukur untuk baterai. Paham nggih? Dipahami dulu komponennya seperti apa, nama-nama komponen, terus cara pengukurannya seperti apa. Jika ada kesulitan bisa tanyakan ke saya atau lihat video yang sudah kita berikan di link. Siap. Paham nggih? Paham, Pak. Ya. Monggo bisa dimulai. LKPD-nya nggih dibaca dulu LKPD. Untuk yang belakang Sok malah. Rang 14. Iki hari apa? Ora iso tak ora iso. Pas mulu ora iso. Biar kakak yang buka. Ini cowok. Oke, ini kita
cakram kaliper, buka baut kaliper, Ini kancingan. glecek ngono lah. Kancingan. Glecek ngono lah. Cepet iki. Cap. Iki apa dia? Kaliper. Kaliper. Bisa ya? Perhatikan saya jelaskan dulu. Radis. Ya, silakan merapat ke sini. Ya. Tadi tugasnya yaitu mengukur ketebalan kampas. Nggih. Nah, ini ketebalan kampas dengan menggunakan alat ukur jangka sorong. Nggih. Nah, coba dilihat bawah sini satu. Nah, Rem, rotor. nah. Ini nggih, nanti ketebalannya. Nggih, diukur seperti ini. Pertama pet rotor dis. Nah, ketebalan kampas dari samping juga boleh, nanti bisa diukur beberapa kali. Nggih. Diukur beberapa kali, dikunci, terus dibaca. Ini untuk mengukur ketebalan kampas. Tapi kalau mengukur diameter kampas dengan menggunakan jangka sorong yang besar. Coba bawa sini yang besar. Nah, ini ya. Nah, ini diameter yang besar. Dan carinya titik terjauh, titik tengah, nggih, kanan dan kiri. Oke, kalau sudah dikunci, dibaca. Oke. Nah, pembacanya berapa nanti ditulis di data. Paham nggih? Ada yang mau ditanyakan? Ya, monggo dilanjutkan dulu. Dengan gesek cakram. Standarnya berapa? Sudah bisa kelompok 4? Bisa ya? Nanti kalau bingung bisa ditanyakan kembali. Kelompok 3 Ketebalan rotor aman nggih? Nah, untuk mengukur ketebalan pet kampas rem dengan menggunakan jangka sorong. Nggih, silakan diukur jangka sorongnya, nanti ditulis di LKPD. Geser sini, Mas. Nah, ini cara mengukurnya bagaimana? Coba ambil jangka sorong. Nah, coba dipraktekkan, Mas. Coba diukur ketebalannya. Kamu, Mas. Nah, ini bawah sini. Nah, ini dari titik. Nah, terus dikunci. Nah, ini untuk diameter dalaman, nggih. Nah, kalau sudah dikunci, dibaca. Nah, pembacaannya sama seperti yang sudah saya jelaskan. Nanti ditulis di LKPD, nggih. Nah, ketebalannya berapa, nggih. Terus mengukur apa, diameter apa. Nanti kalau misalkan boleh pengukurannya 3 boleh. Misalkan kampas rem depan dari bagian kanan, tengah dan kiri. Karena kampas ini juga biasanya kan ada posisi kondisi baik dan kondisi jelek. Ada yang yang satu tebal, yang satu tipis, ada yang pecah dan lain sebagainya. Paham nggih? Nanti bisa kan kalian analisis identifikasi hasil pengukuran. Oke, silakan dilanjut kelompok 3. Seperti ini, Pak. Cara mengukurnya. Yeah. Untuk pengukurannya seperti ini, betul. Yeah. Ini tadi sudah, nah ini sudah dikencangkan ya? Sudah dikencangkan, ini sudah dikunci? Belum. Nah, ini silakan dikunci. Nah, baik cara pembacaannya di medianya, di bahannya, jangan ditarik. Biarkan aja menempel. Kalau biasanya kita tarik nanti takutnya kalau ada pergeseran, kan gitu. Karena ada celah sedikit tetap dia akan bergeser. Nah, silakan kalau sudah seperti ini bisa dibaca. Nanti ditulis di LKPD mengukur rotor dis. Nanti boleh melebihi, boleh pengukurannya lebih dari 1. Mungkin diputar lagi, diukur lagi, diputar lagi seperti itu. Paham nggih? Paham. Bisa ya? Silakan dilanjut. Kalau utamanya 17. Mana 11 dia? 17 tuh. Mana 17? Kalau utamanya 17 meter. Skala noniusnya Bisa? Ada kesulitan? ayo semua. Nah, coba lihat. Ini kampas rem. Ini berapa nilainya skala utamanya? 3 mm. Terus skala nonius? 0,75. Nah, terus menggunakan alat apa ini tadi? Jangka sorong. Jadi caranya menghitung 3 skala utama. Tambah skala nonius. Nah, ketemu Hasilnya 3,75 mm. Oke, dilanjut nggih. Nanti ada kesulitan silakan dikonfirmasi.
AC. Oke, saya kasih waktu antara 5-10 menit lagi. Setelah itu nanti rolling. Yang rem depan nanti bisa pindah rem belakang. Oke, rem belakang nanti bisa pindah ke posisi rem depan. Oke, Mas untuk yang tromolnya, coba sudah diukur belum yang tromol? Sini pinjam. Nah, bisa taruh bawah sini. Nah, sini kumpul semuanya. Nah, saya tunjukkan dulu cara mengukurannya, karena ini mengukur namanya apa ini? Tromol. Ini untuk pengukuran tromol menggunakan rahang dalam apa luar? Nah, dalam Jadi berarti ini posisinya seperti ini. Jangan sampai miring. Biasanya ada yang miring seperti ini. Ini salah. Ada yang miring seperti ini salah. Carilah titik terbesar. Kalau titik terbesar. Nah, kalau sudah di titik terbesar, nanti dikunci. Kalau sudah dikunci, dibaca. Tapi biasanya alangkah lebih baiknya cara pembacaannya, alat ukurnya bisa masih menempel di tromol. Dengan cara apa? Ini bisa ditempelkan di sana. Coba mas, dipasang. Ini, nah sini saya tunjukkan. Nah, ini, seperti ini. Nah, ini kan posisi masih menempel. Nah, ini langsung aja dikunci. Kalau sudah dikunci, nah ini kan masih menempel. Nah, ini langsung dibaca aja. Jangan ditarik. Kalau ditarik mesti ada kelonggaran. Kalau kelonggaran walaupun kecil juga akan mempengaruhi nilai. Paham ya? Nah, ini titik terjauh. Carilah titik terjauh. Kalau seperti ini miring salah. Miring seperti ini salah. Jadi harus cari titik terjauh. Terus dikunci, dibaca. Kalau emang kesulitan, nggak apa-apa. Nanti dibaca di luar. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Bisa. Silakan dilanjut. Biasanya kalau ini sana kopi. Biasanya. Mau tanya Pak? Tanya Pak. Ini yang diukur pattern bagian mana saja? Tuh. Mana? Ini bagian yang diukur yang mana? Oh ya. Ini untuk yang diukur nanti bisa diukur lebih dari satu nggak apa-apa. Artinya kan biasanya kan ada kampas yang kondisi baik, ada kampas yang kondisi jelek. Nah, nanti bisa diukur ketiga posisi. Posisi di kanan, posisi di tengah, posisi di samping. Nanti bisa diukur 3 kali. Karena apa? Karena kadang biasanya kalau kampas jelek, biasanya kan ada yang tipis, ada yang pecah dan lain sebagainya. Tapi yang jelas penggunaannya kita menggunakan kedalaman pada jangka titik terjauh seperti ini. Nah, nanti kalau sudah mentok, nanti baru dikunci. Nah, kalau sudah dikunci dibaca. Itu yang pertama. Yang kedua bisa di tengah. Nah, terus turunkan mentok. Kalau sudah mentok dikunci. Ini yang B. Untuk yang C nanti sama dikendorkan, diturunkan sampai mentok. Kalau sudah dikunci, dibaca. Jadi pengukuran A, B, C, cara membacanya sama. Paham Ya, nanti bisa dianalisis. Jadi tidak hanya menggunakan atau mengukur satu tempat saja, bisa 3. Paham maksudnya Nah, nanti kalau ditanya, Bang paling tebal berapa? Yang paling tipis berapa? Seperti itu. Paham ya? Ya, silakan dilanjut. B 5 berarti. 5,85. Berapa? 5,85 itu untuk skala totalnya. Ya, Skalanya utamanya berapa tadi? 5 mili. Terus noniusnya 0,85. Berarti 5 ditambah 0,85. ketemu
5,85. Itu untuk posisi B Pak. titik B ya. Iya. Boleh. Nah, kenapa saya suruh ke A, ke B, ke C? Agar tahu yang posisi yang paling tebal berapa, yang paling tipis Berapa? Posisi apa? C. Sudah semua, yuk. Yang kalau sudah nanti rolling, nggih. 5 menit lagi rolling, nanti posisi rem depan pindah di posisi rem belakang. Nanti nunggu informasi, silakan dicari datanya dulu, semuanya dianalisis, dievaluasi, nggih, hasil pengukurannya komponen mana saja yang diukur. 20. Bisa dilanjut diperiksa lagi, nggih. Pengukurannya, nggih. Nanti bisa didiskusikan ke teman-temannya yang belum paham. C. Skala utama 5 mili. Skala non noise-nya 0,10. 5,10 mm. Tertinggi bagian tengah B. Ini tim. Sudah. Next kita bersihkan dulu ini alat umumnya. Karena kebanyakan gemuk. Sudah 3 menit lagi. Kain saja ini. Transisi yuk. Ukur saya sedikit, cuma 3 menit nggak sih? Ini keulangan lagi gaya. Emang kita itu loh. Sekarang kota. Belakang, udara di belakang. Bisa, sudah? Ada kesulitan? Aman Pak? Sudah semua, nggih? Sudah semua. Oke, tinggal kelompok 3 sudah? Sebentar, nggih. Nanti kelompok 3. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah? Tinggal masang. Oke. Tinggal masang. Kelompok 4 sudah? Ya, kelompok 4 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah, tinggal kelompok 3. Nanti kelompok 3 sudah selesai, nanti rolling, nggih. Kelompok 3 di posisi roda belakang, Mas kelompok 4 nanti di posisi roda depan. Begitu juga yang kelompok 1 sama kelompok 2. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah silakan rolling. Yang kelompok 4 bisa ke depan. Yang tadi di sistem cakram bisa ke tromol di kelompok 4, pindah posisi. Ya, silakan kalian analisis. Evaluasi. Sikono obeng min. Pengen Pak? Dicoba. Sudah? Ya, ini untuk mengukur apa? Diameter dalam tromol. Diameter dalam Tromol. tromol. Oke, diameter dalam tromol. Berapa hasilnya? 200. Skala utamanya berapa skala utamanya? Skala utama 210 Pak. 210. Terus skala non-newsnya berapa? Skala non-newsnya Ditulis Mas. Ya. 0,65. Berapa? 0,65. 0,65. Berarti skala utama ditambah skala non-news berapa? Ya, ditulis di situ ya, nanti dijumlah ya.
Kono, nah iku. Mena. Ada kesulitan? Coba saya lihat cara pengukurannya bagaimana itu untuk sistem rem, untuk yang apa namanya rotor disc. Nah, pakai yang kecil sampai bunyi, tik 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 tik. Kalau sudah bunyi, Dilihat. ya dikunci. Coba dibaca hasilnya berapa itu. Nanti ditulis ya di data ya. Nah, skala utamanya berapa, skala non-noise-nya berapa. Untuk yang belakang, oke, yang belakang coba saya atur, gitu. Ya, Pak. Saya kasih masalah bagaimana ini apa namanya kampas saya lebarkan, apakah nanti bisa masuk atau tidak. Seperti itu ya. Ya, Pak. Nah, coba diukur lagi, apakah semakin besar atau semakin kecil. Kalau semakin besar berarti apa yang terjadi dengan tromol, apakah bisa masuk atau tidak. Ini sudah saya ubah diameter dari kampas rem, ya. Silakan. Diatur-atur lagi, ya. Untuk yang sebelah sini kelompok 4, ya. Nanti juga saya atur di sini. Perhatikan sini kelompok 4. Nah, sini Mas. Bentar ya. Nah, ini kelompok 4, diameter kampas rem sudah diukur? Sudah, sudah ketemu ditulis LKPD, ya. Tromol bisa masuk atau tidak? Bisa. Ini coba tromol kampas remnya saya atur, saya apa namanya ubah diameternya, nanti bisa diukur lagi. Jadi bagaimana? Kalau misalkan kok diameter saya ubah kok diameter tromolnya, diameter kampas remnya kok semakin besar, berarti tromolnya tidak bisa masuk. Ini saya otak-atik, saya coba, nanti bisa diukur bolak-balik, jangan 1 kali 2 kali. Amin. Pun, coba silakan nanti diperiksa lagi diameter tromolnya, diameter kampas remnya.
apakah semakin besar atau semakin kecil. Nanti dipasang tromolnya apakah bisa masuk atau tidak. Paham nggih? Ya, ini saya otak-atik, saya ubah lagi diameter dari kampas remnya. Paham nggih? Silakan diukur lagi. Untuk kelompok satu ya ini ya. Tadi sudah saya perbesar diameter apa namanya tromolnya, nggih. Maaf, diameter kampas remnya. Apakah tromol bisa masuk? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ini lebih besar Pak daripada tromolnya. Iya. Berarti apa? Kamu harus mengukur lagi kan? Harus diseteli lagi. Terus kalau diperkecil lagi, diseteli, diperkecil lagi diameter dari kampas rem, nanti diukur lagi. Kalau sudah diukur lagi, berarti bagaimana caranya diameter tromol harus lebih besar daripada diameter kampas rem. Seperti itu, nanti kalau sudah diukur, nanti saya coba lagi. Kalian analisis, siap? Nanti ini nggak bisa masuk ya, coba. Nggak bisa masuk ya? Bisa masuk Pak. Nah, nggak bisa masuk. Berarti kalau nggak bisa masuk, artinya diameter tromol lebih kecil daripada sepatu rem. Silakan bisa nyeteli Ini saya kasih caranya Nah, ini diturunkan lagi. Nah, ini diturunkan lagi. Kalau sudah diturunkan, nah, berarti kan diameter sepatu rem akan semakin kecil. Kalau semakin kecil, nanti diukur lagi. Jangan terlalu kecil, disesuaikan dengan celah standar yang sudah dicatat di PowerPoint. Nanti kalau sudah diukur, dipasang lagi apakah bisa masuk atau tidak. Paham sampai sini, Siap, Siap. Monggo. Nih. Dilanjut. Kelompok 2 yang depan sudah? Sudah diukur semua datanya? Ya. Coba saya lihat datanya. Mana datanya? Di belakang. Nah. Ini tadi ngukur patrem. Patrem menggunakan jangka sorong kecil. Jangka sorong kecil. Diameternya berapa? 4 ya? 4. Kalau non-use-nya 0,75 ketemu 4,75 satuannya milimeter. Ditambah ya? Monggo dilanjut lagi. Jika ada kesulitan silakan koordinasi konfirmasi. Demikian sing mbak 220,50 rolikur kan iki rolikur mau Pak lece lagi ada kok Kim? Tak dulu dure. Sudah? 5 menit lagi ya? Iya Pak. Oke Mas. Hasil ukur nanti. Setengah itu. Oke, kunci kita bisa. 210. Pensal, sudah bisa? Kelompok berapa tadi? Hasiler, kelompok berapa? Kelompok 4. Sudah selesai? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan dipasang semua komponen-komponennya. Nanti untuk rodanya silakan dipasang kembali. Seperti itu ya. Monggo yang sudah kelompok yang sudah selesai dipasang kembali komponen-komponennya, rodanya. Nanti kalau sudah bisa kembali ke posisi 0,50 semula, ke tempat ya. Nanti kita presentasi hasil yang kita bahas nanti. Sudah kelompok 1? Ya, kalau sudah dipasang lagi, Iya Pak. Ya. Kalau sudah dipasang lagi komponennya, tromolnya, terus rodanya dipasang lagi, ya. Nanti kalau sudah
kembali ke tempat duduk masing-masing. Nanti kita bahas hasil pemeriksaan. Siap. Oke, hasil pengukurannya seperti apa nanti kita bahas bareng. Kita bahas bersama. Siap, Pak. Pasang. Kurang betul ya, Pak. Kurang. Pas deh. Kurang. Pan. Disoteng gitu. Jadi ini. Kurang ya. Pasti cicilan nih. Nanti ya bro. Dua, sopene dua. Ditandokno dhuwure. Ada kok dua. Ki jebok para dhuwur terus tandokno. Sulit ya. Rada dhuwurne kok, kalau mentokno dhuwur. Pol dhuwur. Dia juga. Bisa? Enggak lah. Bisa? Ya, Pak. Oke, ditumpes ini laut dutar. Cukup ya? Oh, Hasil pasang. normal. Pengukuran sudah selesai, rodanya dipasang. Oke, bautnya sudah. Oke, kalau sudah silakan kembali ke tempat masing-masing sesuai kelompok yang sudah saya tentukan. Kelompok 4 ada kesulitan? Dibantu Mas, temannya dibantu. Mon? Bisa nggih? Alat dan bahannya bisa dikembalikan ke kedi. Nggih. Itu namanya kedi ya, tempat penyimpanan. Ya. Ya, taruh ya di belakang. Ya, ya dipasang Mas. Nah. Yuk kalau sudah semuanya ke posisi masing-masing, nggih. Ya, silakan kembali ke tempat duduk yang sudah saya tentukan. Sudah semua, nggih. Untuk pengukurannya, baik rem depan, cakram maupun rem belakang, tromol, nggih, komponen-komponennya apa saja yang sudah diukur. Coba kelompok 1, nggih, karena ini waktunya sudah mau habis, silakan nanti tiap kelompok menjelaskan presentasi pengukurannya, nggih, yang hasil pengukurannya bagaimana, hasilnya berapa saja, apa yang diukur, nggih, silakan dijelaskan, dianalisis, dibahas bersama-sama. Kelompok 1 ketua kelasnya tadi Dimas, nggih, silakan maju di sini, Dim. Ya. Yang kelompok lain silakan diperhatikan, nggih. Ini kelompok 1 tadi pengukurannya rem depan dan belakang. Silakan dijelaskan dulu rem depan, nanti setelah itu rem belakang. Yang lain silakan diperhatikan, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nggih, tanya ya nanti ya kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Pengukuran pertama yaitu pengukuran rem depan, meliputi pengukuran ketebalan rotor disk,
dan ketebalan pet rem. Untuk ketebalan rotor disk menggunakan alat ukur mikrometer skrup. Mendapatkan hasil pengukuran skala utama 17 mm. Kemudian skala noniusnya 0,11. Ditambahkan hasilnya adalah 17,11 mm. Kesimpulannya jelek karena di bawah standar. Standarnya yaitu 19 mm sampai 20 mm. Terus itu untuk rem depan, rem Pak. depan. Tadi rem depan yang diukur ada berapa komponen? 2, Pak. Ada 2 komponen. Yang pertama Cakram, cakram, atau istilahnya rotor, disk. Yang kedua ketebalan pet rem atau kampas rem. Nah, sudah diukur, jadi kondisinya jelek, Pak. Jelek karena tadi standarnya sudah saya tampilkan di PowerPoint. Nah, standarnya sekian, ternyata tadi di bawah standar, berarti kondisi jelek. Nah, itu fungsinya, fungsi alat ukur. Kita dapat mengetahui kondisi layak dan tidaknya benda yang kita ukur. Paham tujuannya? Nah, jadi kita harus bisa menganalisis, kita harus tahu tujuannya kita menggunakan alat ukur jangka sorong maupun mikrometer. Paham Terus untuk yang rem belakang, coba rem belakang silakan kelompok 2. Silakan Mas kelompok 2. Gantian Siap. Ya, selanjutnya kelompok 2 Ya, kelompok 2 untuk rem belakang ya. Silakan dipresentasikan untuk rem belakang. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan pengukuran rem belakang. 1. Kampas rem belakang. Ketebalan kampas rem menggunakan alat ukur jangka sorong yang kecil. Skala utama 3 mm dan hasil skala nonius 0,75 mm. Hasil pengukuran 3,75 mm. 2. Pengukuran kampas rem belakang diameter kampas menggunakan jangka sorong yang besar. Skala utama 202, skala nonius 0,4 mm. Hasil pengukuran 202,4 mm. Terus pengukuran yang ketiga, tromol belakang diameter tromol menggunakan jangka sorong yang besar. Hasil pengukuran skala utama 202 mm dan skala nonius 0,7 mm. Ya, untuk yang tadi maju rem belakang menjelaskan Rem belakang tadi yang diukur ada berapa komponen? 3. Ada 3. Yang pertama part rem, ketebalan kampas. Yang kedua diameter kampas, diameter kampas antara kanan dan kiri, Terus yang ketiga diameter tromol. Tadi saya olah, saya otak-atik, saya atur untuk setelan dari renggangan dari kampas, diameter kampas, Tadi ada kelompok 4 yang diameternya saya ubah, semakin besar diameter kampasnya, tromolnya tidak bisa masuk. Tadi sudah dianalisis, sudah berhasil, diukur lagi, ketemu hasilnya. Seperti itu, Ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain? Sudah paham semua, Kalau sudah paham semua, silahkan duduk, Satu kelompok lagi, kelompok 3. Ketua kelasnya, ya silakan. Ya, untuk kelompok 3 bisa dijelaskan tadi yang pertama pengukuran pet rem depan. Ya, pet rem depan, Ya, pengukuran pet rem depan. Nah, ada berapa tadi hasilnya, Mas? Coba saya tanya dulu. Skala utama berapa? 7 mm. 7 mm, skala noniusnya 0,15. 0,15. Berarti hasil pengukurannya 7,15. 7,15. Paham semuanya ya? Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Terus untuk yang rem belakang? Untuk yang rem belakang, pet rem ketebalan skala utama mendapatkan 7 mm. Terus? Dan skala nonius berapa? 0,25. 0,25. Jadi hasil pengukuran totalnya 7,25. 7,25. Sampai sini paham, Semuanya, Ya, untuk yang kelompok 4, ya silahkan maju. Ya. Ini ketua,
Nah, penanggung jawab siapa namanya tadi? Kelompok 4. Suryanto. Suryanto, ya. Coba Mas dijelaskan. Saya mau tanya yang rem belakang. Tadi pengukuran rem belakang, nggih? Ya. Sudah saya seteli, perbesar, nggih. Saya kasih masalah untuk saya perbesar apa namanya diameter kampasnya. Tromol nggak bisa masuk, nggih. Ya. Artinya apa? Bisa dijelaskan nggak? Harus diseteli terlebih dahulu. Harus diseteli dahulu. apanya? Lebar kampas. Lebar kampasnya harus dikecilkan lagi, nggih. Nah, tadi sudah diukur berkali-kali sesuai dengan standar. Sudah ketemu? Sudah. Bisa dipasang lagi tromolnya? Bisa. Jadi pengukurannya berhasil seperti itu ya. Artinya kalau udah berhasil ya otomatis bingung. Ini bagaimana cara nyetelinya? Bagaimana cara pengukurannya? Kok tromolnya nggak bisa masuk? Ya, tadi sudah saya jelaskan. Ada penyetelan, saya otak-atik, ya, terus saya perbaiki lagi, ketemu dan tromolnya bisa masuk. Seperti itu, nggih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mas Dimas? Satu pertanyaan mungkin atau mungkin masukan, silakan dari teman kelompok yang lain. Oh iya, silakan Mas Dimas. Patrim? Ya, Patrim depan. Ada 3 titik, nggih. Nah, tujuannya 3 titik kenapa Mas Dimas? Titik terkecil. Iya, artinya di kampas rem tadi saya suruh ngukur 3 posisi, nggih. Posisi titik A kanan dan titik B di tengah, posisi titik C di kiri. Tujuannya apa? Kita bisa mengetahui jadi ketebalan yang terbesar dan ketebalan yang terkecil. Tujuannya seperti itu. Karena setiap kampas rem kita nggak tahu, nggih, nanti kondisinya bagaimana, kondisi baik atau jeleknya. Tadi sudah diukur kondisinya kondisi baik atau jelek, Mas? Yang pet depan jelek karena di bawah standar. Seperti itu, nggih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan duduk, Mas. Ya, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1, 2, dan 3? Oke, kalau tidak ada, karena waktu sudah mau habis, tinggal 5 menit lagi, berarti kita tahu, tujuan kita mempelajari di mata pelajaran fisika ini, mempelajari alat ukur jangka sorong sama mikrometer sekrup. Tujuannya untuk apa, Mas? Ya, kita dapat mengetahui satuan besaran dan nilai dan satuan. Nilainya berapa, satuannya berapa. Seperti itu. Nah, makanya saya ajak praktek, yaitu pengukurannya kita langsung ke mobil karena sesuai dengan jurusan kalian. Mungkin besok kelas 11, 12 kalian lebih sering praktek seperti ini, di bengkel TKR ya. Dengan menggunakan alat-alat ukur yang lainnya. Jadi tujuan kita sudah tahu, kita bisa menganalisis komponen-komponen apa saja tadi, sudah bisa mengukur alat ukur yang kita gunakan apa saja, terus standarnya berapa, permasalahannya seperti apa. Seperti itu, ya. Mungkin karena waktunya sudah habis, pertemuan yang akan datang, kita akan membahas dial indikator, alat ukur dial indikator yaitu keolengan. Karena banyak alat ukur, tetapi yang saya ambil adalah yang sering digunakan di dalam dunia otomotif. Seperti itu, bisa dipelajari, kalau sudah dipelajari, bisa saya akhiri. Saya siapkan dulu, saya silakan baris semuanya berdiri. Ya, bisa bukunya ditaruh di bawah. Ya, silakan untuk Mas Dimas disiapkan, dipimpin berdoa karena sudah selesai waktu pembelajaran hari ini. Monggo Mas Dimas bisa dimulai. Belum mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa terlebih dahulu. Persilakan. Doa selesai. Untuk kegiatan hari ini saya cukup sekian, Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Biasa, semangat. Terima kasih semuanya.